Pemirsa, seorang WNA asal Suriah ditahan imigrasi Bali lantaran menggelar yoga massal yang dihadiri puluhan orang di Gianyar, Bali. Tindakan WNA tersebut dianggap melanggar PSBB di tengah pandemi, hingga ia ditahan dan terancam deportasi ke negara asal. Barakeh Wisam, WNA asal Suriah yang merupakan penyelenggara yoga massal yang viral dan menuai kecaman di media sosial ini, hanya bisa pasrah saat dibawa ke rumah detensi imigrasi di Jimbaran, Bali. Wisam ditahan karena menggelar yoga massal yang dihadiri lebih dari 60 warga asing pada 18 Juni lalu. Seluruh peserta yoga bahkan tidak mengenakan masker ataupun menjaga jarak, dan ini menjadi viral di media sosial serta menuai kecaman warga. Pihak imigrasi langsung bergerak dan menahan pelaku yang juga terancam dideportasi. Sebelumnya, Bupati Gianyar juga telah memanggil pemilik House of Om Bali Barakeh Wisam untuk memberikan peringatan keras. Bila hal yang sama diulang kembali, maka Pemkab Gianyar tidak segan akan memberikan tindakan tegas berupa penutupan tempat tersebut. Di mana pada saat itu undangannya hanya terbatas sekali, namun ternyata mereka datang mengajak teman-teman dan dalam jumlah yang besar. Mereka juga terkejut melihat itu, sehingga kita maklum dan kita sudah ingatkan. Namun tetap kita kasih peringatan dan kita kasih warning tadi untuk tetap sekali pelanggaran apapun alasannya, memang kita pastikan kita akan tidak tegas. Wisam sempat menyebut bahwa kegiatan yoga merupakan acara amal pengumpulan dana atau donasi yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. I'm so sorry, I apologize. I'm so sorry for what happened on June 18. It was not our intention to make any risk for anyone, but what happened is happened. It's already mistake. We say sorry to Bali, sorry for people. Dari Denpasar dan Gianyar, Bali, Aris Wianto, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana penanganan kasus dugaan pelanggaran PSBB terkait yoga massal tersebut? Kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk. Selamat siang, Pak Jamaruli. Bagaimana perkembangan kasus hukum terhadap WNA ini? Apakah saat ini masih ditahan? Sampai saat ini masih ditahan di rumah detensi imigrasi Bali, karena menunggu proses pemulangan yang bersangkutan kembali ke negaranya. Baik, itu artinya confirm bahwa WNA ini akan dideportasi ke negara asalnya, Pak Jamaruli? Iya, confirm. Karena memang sudah yang ada namanya tindakan administrasi keimigrasian, itu sudah kami berikan, sehingga tinggal menunggu kalau ada pesawatnya pulang ke negaranya, pada kesempatan pertama akan dipulangkan. Baik, Pak Jamaruli, tadi kan kita sempat mendengar bersama statement dari Bupati Gianyar yang memang sudah sebelumnya melakukan mediasi dengan pelaku. Ini tidak disengaja, kemudian juga pelaku sudah meminta maaf. Apakah ini kemudian menjadi pertimbangan tersendiri sebelum akhirnya betul-betul diputuskan bahwa pelaku ini akan dideportasi ke negara asalnya? Oh, itu hal yang berbeda. Tentunya kalaupun hal itu sudah disampaikan ke pihak Gianyar, ke Bupati Gianyar, tapi kami memutuskannya tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi sama sekali sebenarnya itu tidak ada kaitannya. Baik, kapan pastinya WNA ini akan dideportasi, Pak Jamaruli? Kami masih menunggu konfirmasi dari pesawat yang bisa membawanya pulang ke negaranya. Pak Jamaruli, kami memperoleh informasi bahwa kegiatan yoga yang dilakukan oleh WNA ini sudah berlangsung sejak tahun 2017. Itu artinya memang sudah lama yang bersangkutan ini bermukim di Bali, begitu Pak? Sudah cukup lama bermukim di Bali. Kalaupun misalnya tadi sejak 2017 melakukan kegiatan tersebut, pada saat itu tidak masalah karena memang saat itu masih belum terjadi pandemi COVID ini. Jadi itu sah-sah saja kalau sebelumnya dilaksanakan. Baik, sejauh ini apakah pihak imigrasi memeriksa peserta lain? Karena kami juga mendapati video atau visual ada sejumlah orang asing yang juga ikut di dalam kegiatan yoga massal tersebut. Ya, sampai saat ini kami masih melakukan investigasi. Kemarin setelah penangkapan, hari ini pun tim kami masih turun ke lapangan mencari informasi lebih lanjut siapa-siapa saja yang ikut dalam kegiatan tersebut dan apa peran
suaranya dan apakah termasuk yang bisa harus dideportasi nantinya. Ini confirm ya Pak ya, ada sekitar 60 WNA yang terlibat dalam kegiatan yoga massal tersebut, Pak. Lebih dari 60 bahkan. Ada informasi mungkin WNA dari negara mana atau mungkin apakah memang para peserta ini yang sudah menjadi anggota rutin yang mengikuti yoga massal tersebut? Sampai sekarang masih dalam pendalaman karena kami juga belum berani memastikan mereka warga negara apa saja. Karena sebelum kami meminta keterangan kami tidak bisa mengatakan mereka warga negara apa sampai ada kepastian nantinya. Baik, Pak Jamaruli, mungkin bisa ditambahkan sekedar informasi apakah sejauh ini pelaku maupun yang sudah diperiksa tentunya ini sudah dilakukan rapid test atau swab test terkait karena kan ini menyalahi PSBB di tengah pandemi, Pak. Sudah, untuk Baraka Wisam itu sendiri sudah dilakukan rapid test ketika yang bersangkutan masuk ke rumah detensi imigrasi, langsung dilakukan. Baik, hasilnya? Hasilnya kemarin masih negatif ya, bukan reaktif. Baik. Terima kasih Pak Jamaruli Manihuruk selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Selamat kembali beraktivitas Pak Jamaruli. Pemirsa, Madiun menjadi kota pertama di Jawa Timur yang berhasil keluar dari zona merah dan kini telah berstatus zona hijau. Kuncinya adalah tertib menjalankan protokol kesehatan. Pengawasan protokol kesehatan gencar dilakukan di Kota Madiun. Razia masker dilakukan mulai dari pintu masuk Kota Madiun. Setiap orang yang berada di wilayah kota wajib mengenakan masker. Pemerintah Kota Madiun juga secara rutin membagikan masker bagi warganya yang kedapatan tidak mengenakan masker. Saat ini di Kota Madiun terdapat 7 pasien positif COVID-19, 6 diantaranya sudah sembuh. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan ada 29 orang dan orang 75 orang. Mari kita jaga. Pemirsa, apa rahasianya dan bagaimana mempertahankan Madiun agar terus menjadi zona hijau? Kita langsung saja bergabung dengan Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Maidi. Waalaikumsalam, selamat siang, ya Dani. Baik, Pak Maidi, kita melihat sendiri bahwa hari ini Pak Maidi masih turun ke jalan untuk ikut merazia masker. Nah, apakah ini menjadi salah satu strategi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang? Maksud kami Madiun. Ya, jadi gini Mbak Dani, bahwa salah satu kunci utama, benteng utama dalam protokol kesehatan itu bahwa masker harus melekat pada diri kita. Karena masker apabila kita ini pakai masker, sama-sama pakai masker, mungkin ada orang reaktif itu 1% yang akan kena. Tapi kalau sama-sama tidak pakai masker itu 100% pasti langsung kena. Nah, dari kondisi inilah bahwa Madiun sudah tidak bisa diganggu lagi. Semua ke Kota Madiun wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker, ya di rumah saja. Ini setiap hari kita Forkopimda, saya turun ke lapangan memberikan sosialisasi di masyarakat, khususnya masuk Kota Madiun itu sudah ada tanda besar bahwa wajib pakai masker, yang tidak pakai masker pulang saja, kembali saja di rumah. Baik. Hal-hal inilah yang kita lakukan setiap hari. Baik, ini tentunya salah satu langkah tegas ya Pak. Pak Maidi, sebetulnya apakah sejauh ini menemukan kesulitan pada saat menggelar sosialisasi kepada masyarakat? Atau mungkin penolakan sempat adakah di Kota Madiun? Ya, kalau kita melihat kadang-kadang ada penolakan. Penolakan salah satunya ada yang orang dari luar. Orang dari luar yang tidak siap masuk Kota Madiun, dia tidak pakai masker, kadang-kadang menolak. Tapi kondisi itu tidak langsung kita tolak, tidak. Dia harus berhenti dulu, mendengarkan lagu dari Ustadz Dery itu. Setelah dia mendengarkan lagu-lagu itu, langsung saya kasih masker. Tolong jangan diulang. Dan saya selalu siap kemanapun, takziah kemanapun, saya selalu membawa masker. Ini yang sangat penting bahwa di mana tameng pertama yang kita berikan pada masyarakat ini ditaati, yang lain juga ditaati. Alhamdulillah bahwa Kota Madiun kondisi-kondisi ini selalu stabil. Dan dengan Forkopimda saya sering turun ke lapangan bersama-sama, selalu mengingatkan, kita memberikan contoh,
membawakan suatu kedisiplinan di hadapan semua tim dan kepada masyarakat, ya semuanya akhirnya perilaku tingkah laku pun semuanya, termasuk tukang becak semuanya di kota ini tidak sulit. Kita beritahu dan sebagainya semuanya taat. Inilah yang menjadi kota kita menjadi zona hijau. Baik, Pak Wali Kota Madiun, sebentar kami akan memutarkan pernyataan lengkap dari Presiden Jokowi pada saat melakukan kunjungan ke Jawa Timur kemarin. Kita saksikan bersama. Ya, yang pertama tadi dari Pak Wali Kota Madiun, saya kira saya ingin menyampaikan ucapan selamat karena Madiun pada posisi resiko yang sangat rendah, dan untuk juga daerah-daerah yang lain agar strategi intervensi berbasis lokal ini betul-betul diperkuat. Saya kira kalau kita intervensinya berbasis lokal seperti yang tadi disampaikan Pak Wali, saya kira akan lebih mudah untuk dikendalikan. Baik, Pak Wali Kota, tentunya senang sekali mendengar apresiasi yang langsung diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi, dan tadi kami sempat mendengar Presiden sempat menyebut intervensi berbasis lokal yang menjadi jurus jitu. Apa arti dari intervensi lokal tersebut, Pak? Jadi begini, intervensi berbasis lokal itu kita sampai kader kesehatan di RT, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, 3 pilar kita intervensi bahwa protokol kesehatan itu wajib, tidak boleh diabaikan. Dan itulah kita intervensi akan menjadi suatu tingkah laku, semua kegiatan, aktivitas, semuanya harus taat di situ. Karena kita punya pola bahwa ekonomi kita harus sehat, warga kita harus sehat, tapi kita dihadang oleh COVID. COVID ini akan tidak usah kita panik, tetapi cukup dihadang dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita intervensi semua kegiatan di bawah, semua kegiatan di RT, di RW, kader kesehatan, petugas masyarakat, jadi petugas sosial masyarakat ini juga taat itu semuanya. Sudah, tidak begitu kita panik. Sehingga aktivitas semuanya berjalan tatkala itu sudah menjadi perilaku semuanya yang ada di Kota Madiun. Maka kita bisa melihat bahwa tukang parkir pun mengingatkan kepada masyarakat yang parkir yang tidak pakai masker. Perilaku-perilaku inilah siapa yang lupa, disitulah ada yang mengingatkan. Karena ini merupakan suatu kewajiban dan harus dijalankan, di mana tatkala ini dijalankan dan ini akan ditinggalkan kalau memang COVID itu sudah meninggalkan Indonesia atau meninggalkan Kota Madiun. Inilah yang kadang-kadang kita intervensi dan kita tegas sekali untuk turun di lapangan dengan Forkopimda, ketegasan mendapatkan dukungan dari semua Forkopimda yang ada di Kota Madiun. Ini yang akan menghasilkan kota kita menjadi kota zona hijau ini. Baik. Ini yang penting di situ ya. Pak Maidi, pertanyaan terakhir, tentunya ini menjadi prestasi tersendiri bagi Kota Madiun yang juga menjadi perhatian khusus dari Presiden. Nah, apakah kemudian langkah selanjutnya strategi mempertahankan zona hijau untuk agar tidak kembali menjadi zona merah bagi Kota Madiun? Untuk mempertahankan, sekarang ada Kampung Tangguh, Asrama Tangguh, Pasar Tangguh, dan juga ada Padepokan Tangguh. Pendekar-pendekar itu padepokannya hanya tangguh semua. Dan yang tangguh-tangguh ini dia sudah akan bisa mengatasi di mana ada masalah di lingkungan itu. Dan ini mulai kita lombakan, kampung tangguh yang tangguh-tangguh itu kita lombakan, pemenangnya akan mendapatkan beras 1 ton, 2 ton. Ini sudah kita polakan hari ini dengan Forkopimda. Sehingga ini berlomba-lomba untuk mengatasi dan untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, kesehatan keluarganya, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kota. Inilah yang sedang kita lakukan hari ini tadi, kita keliling-keliling, dan juga salah satunya OPD yang tangguh di pertanian, karena ini sedang bergerak, kelompok tani semuanya sedang bergerak. Tapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan di kelompok petani. Terima kasih Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Semoga bisa menginspirasi daerah lainnya, juga inovasi dan juga insentif yang diberikan kepada warga agar terus semangat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selamat kembali berkegiatan, Pak Maidi.